Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah peradaban Islam di Asia Tenggara. Asia Tenggara adalah tempat tinggal bagi penduduk muslim terbesar di dunia, yaitu Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia, Malaysia, dan juga Brunei Darussalam. Selain mayoritas, minoritas muslim juga dapat ditemukan di Asia Tenggara, yaitu seperti di Myanmar, Singapura, Filipina, Thailand, dan juga Vietnam. Secara geografis, kawasan Asia Tenggara merupakan tempat yang unik dan menarik bagi perkembangan agama-agama di dunia, sehingga hampir seluruh agama, terutama agama-agama besar, pernah singgah dan berpengaruh di beberapa kawasan di Asia Tenggara ini. Bahkan jika tidak berlebihan, bisa dikatakan kalau penduduk muslim terbesar ada di kawasan Asia Tenggara. Islam masuk ke Asia Tenggara disebarluaskan melalui kegiatan kaum pedagang dan para sufi. Hal ini tentunya berbeda dengan daerah Islam di dunia lainnya yang disebarluaskan melalui penaklukan bangsa Arab dan Turki. Nah, Islam di Asia Tenggara masuk dengan cara jalan yang damai, terbuka, dan tanpa pemaksaan, sehingga Islam sangat mudah diterima oleh masyarakat Asia Tenggara. Penyebaran Islam di Asia Tenggara sejak abad pertama, yaitu kawasan Laut Asia Tenggara, khususnya Selat Malaka, sudah mempunyai kedudukan yang penting dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan internasional yang dapat menghubungkan negeri-negeri Asia Timur Jauh, Asia Tenggara, dan Asia Barat, di mana perkembangan pelayarannya dan perdagangan internasional yang terbentang jauh dari Teluk Persia sampai Cina melalui Selat Malaka itu kelihatan sejalan pula dengan muncul dan berkembangnya kekuasaan besar. Mulai abad ke-7 dan ke-8, orang Muslim Persia dan Arab sudah turut serta dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan sampai ke negeri Cina. Maka karena itu, sampai sekarang kaum muslim Cina membanggakan sejarah perkembangan Islam di negeri mereka yang dibawa langsung oleh sahabat dekat Nabi Muhammad SAW sendiri sejak abad ke-7 dan sesudahnya. Makin banyak orang muslim berdatangan ke negeri Cina, baik sebagai pedagang maupun mubalik yang secara khusus melakukan penyebaran Islam. Sehingga sejak abad ke-7 dan abad selanjutnya, Islam datang di daerah bagian timur Asia, yaitu negeri Cina, khususnya Cina Selatan. Proses masuknya Islam ke Asia Tenggara menurut Uka Jandra Sasmita itu terdapat 6 jalur. Yang pertama adalah perdagangan. Proses masuknya Islam adalah melalui perdagangan, yaitu kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga ke-16 membuat pedagang-pedagang Muslim Arab, Persia, dan India itu turut ambil bagian dalam perdagangan. Islamisasi melalui perdagangan ini sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turun serta dalam kegiatan perdagangan. Bahkan mereka juga menjadi pemilik kapal dan saham. Lalu yang kedua adalah perkawinan. Dari sudut ekonomi, para pedagang muslim itu memiliki status sosial yang lebih baik daripada pribumi. Jadi sehingga penduduk pribumi itu kayak putri-putri bangsawan itu lebih tertarik untuk menjadi istri para saudagar-saudagar tersebut. Sebelum menikah, mereka diislamkan terlebih dahulu sehingga setelah mereka mempunyai keturunan, lingkungan mereka makin luas, akhirnya timbullah kampung-kampung, daerah-daerah, dan kerajaan muslim. Lalu yang ketiga adalah tasawuf, yaitu pengajar-pengajar tasawuf atau sufi yang mengajarkan teosofi yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat di daerah tersebut. Yang keempat yaitu pendidikan. Islamisasi juga dilakukan melalui pendidikan, yaitu contohnya ada baik pesantren maupun pondok yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, yaitu kiai dan ulama. Melalui pendidikan ini, orang-orang yang berpendidikan pesantren mereka akan pulang ke kampungnya masing-masing dan berdakwah, tentunya mengajarkan Islam. Yang kelima adalah kesenian. Saluran Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah pada saat itu yaitu pertunjukan wayang.
Dikatakan Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Yang keenam yaitu politik. Cara politik ini banyak digunakan untuk menyebarkan agama Islam, yaitu dengan menguasai sebuah pemerintahan atau menaklukkan raja di wilayah tersebut. Lalu setelah terkuasai dan rajanya masuk Islam, maka kebanyakan masyarakat atau pengikutnya pun masuk Islam mengikuti rajanya.